Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinar Hasanah dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Sukabumi semester 7. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil esai saya yang berjudul Alternative Universe, sebuah cerita cinta ringan dan unik karya Nadia Ristipani. Nah, sebelum kita membahas apa itu Alternative Universe atau AU, di sini saya akan membahas sedikit mengenai sastra. Nah, sastra itu adalah ungkapan ekspresi manusia dalam menuangkan kreativitasnya, pemikirannya, pendapatnya, ide, ataupun hal lain baik itu berdasarkan pengalaman yang dialami oleh penulis atau justru hanya sekedar imajinasi belaka. Nah, seiring perkembangannya zaman yang semakin maju dan semakin berkembang pesat teknologinya, karya sastra itu tidak hanya dikemas dalam bentuk fisik atau cetak saja. Saat ini, banyak sekali penulis-penulis kreatif, penulis muda, atau penulis yang baru saja memulai karirnya untuk memanfaatkan perkembangan zaman tersebut. Nah, mereka mengekspresikan hasil karyanya atau hasil ceritanya itu pada sosial media yang mereka punya seperti Facebook, Twitter, blog, atau hal lain. Nah, kemudian salah satunya itu adalah dengan Alternative Universe atau Alternate Universe. Nah, Alternate Universe ini adalah sebuah cerita fiksi penggemar yang memvisualisasikan seseorang atau sebuah karakter, latar, nama, alur, dan lainnya menjadi versi lokal. Nah, umumnya digunakan pada boyband dan girl band Korea, dan AU sendiri itu dipublikasikan di Twitter berupa utas yang tidak selalu menggunakan narasi di dalam ceritanya, akan tetapi dapat berupa pack chat atau sosial media pack, atau dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh mudahnya AU itu adalah memvisualisasikan seseorang karakter atau seseorang idol atau seseorang artis gitu, di mana visualisasi mereka itu dibuat menjadi lokal di dalam AU yang hendak kita buat. Nah, seperti contohnya di kanan itu terdapat gambar AU dari Cicerpul yang berjudul Hamid Batagor. Nah, Hamid Batagor atau Cicerpul ini menggunakan Helia Chan NCT sebagai tokoh utama dalam ceritanya. Ceritanya itu Hechan NCT suka membeli batagor gitu kan, lokal banget gitu. Dan Cicerpul ini juga menggunakan fan art atau gambar-gambar yang bisa menarik perhatian orang lain gitu di dalam untuk menunjang juga ceritanya. Nah, selanjutnya di sini juga ada beberapa contoh AU. Nah, untuk yang paling kiri itu adalah bagaimana contoh AU disajikan itu sebagai utas gitu, membawa ke bawah gitu sebagai treat. Kemudian juga seperti yang saya katakan tadi gitu, bahwasanya AU itu tidak memiliki patokan khusus gitu. Jadi AU itu terserah penulis gitu mau gimana buatnya, mau itu full narasi atau full pack chat gitu dan lain sebagainya. Dan ini salah satu contoh kreativitas penulis di mana dia mengusung Instagram pack gitu sebagai salah satu contoh karakternya gitu. Jadi si karakternya punya Instagram dan ini Instagram pack-nya gitu. Kemudian gambar yang ketiga itu adalah kreativitas penulis di mana dia menggunakan image palsu gitu untuk komunikasi antar tokoh yang ia buat gitu. Kemudian yang paling kanan itu adalah narasi yang biasanya ditulis di note HP, kemudian akan penulisnya screenshot dan mereka akan menyajikan narasi tersebut sebagai bentuk gambar-gambar gitu di dalam utasnya gitu. Nah, kemudian di sini saya akan membahas sedikit mengenai Nadia Ristipani. Nah, Nadia Ristipani ini adalah salah satu pemilik akun dengan username IjoScript, dan dia juga menggunakan karakter member boyband Korea NCT sebagai tokoh utama di dalam ceritanya. Nah, Nadia ini adalah mahasiswa semester akhir yang tengah menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan jurusan Bisnis Administrasi dan Manajemen. Nah, ia itu lahir pada tanggal 12 Januari 2001 dan ia aktif menulis di Twitter semenjak tahun 2001 silam. Nadia ini memiliki beberapa AU dan juga beberapa novel yang diadaptasi dari AU yang ia buat. Nah, Nadia Ristipani ini awalnya tidak menyangka jika AU buatannya itu akan viral dan booming karena ia itu membuat AU itu cuman untuk iseng dan untuk mengisi waktu luangnya karena tidak lagi berorganisasi gitu.
Kemudian, ia juga bukanlah seseorang yang mengerti mengenai kepenulisan dan seseorang yang pandai membuat narasi, yaitu ia pikir membuat AU itu mudah karena AU itu kan lebih dominan dengan Pagechat. Jadi ia pikir mudah gitu membuatnya gitu, alih-alih menggunakan narasi gitu. Dan Nadia ini tidak berminat untuk menulis di platform penulisan khusus seperti Wattpad gitu, karena dia itu bukan orang yang memiliki basic kepenulisan gitu. Dan kemudian di sini ada AU de Camaro yang dibuat oleh Nadia Ristipani. Tapi AU de Camaro ini bukan AU pertama yang ia ciptakan. AU yang pertama yang dirinya ciptakan itu adalah AU bergenre thriller gitu, yang mana memang dia menyukai genre tersebut gitu, alih-alih dia menyukai fiksi romantis gitu. Nah, dia itu ingat pertama kali ketika dia menulis AU yang bergenre thriller tersebut gitu, dia mendapatkan jumlah like sekitar 10 gitu pada utasnya atau pada ceritanya. Dan kemudian AU itu ia buat di akun dirinya yang privat gitu, dan sekarang sudah tidak ada AU-nya. Kemudian AU yang kedua juga ia membuat genre family comedy yang mana berjudul Tukar Nasib, dan AU-nya udah dia take down gitu. Kemudian barulah dia membuat AU de Camaro. Nah, de Camaro ini menggunakan idol Haechan, Jeno, Jaemin, Longjun, Jaehyun, dan Jennie NCT sebagai pemeran utama dalam ceritanya. Ia juga menambahkan karakter perempuan tambahan yang mana itu sebagai tokoh utama bernama Milan. Nah, AU de Camaro ini dirilis pada tanggal 24 Mei 2021 dan berhasil mendapatkan 25.000 like di Twitter. Akan tetapi tak lama ia menghapus AU tersebut karena untuk sebuah kepentingan dalam penerbitan. Nah, selanjutnya tak lama dari itu de Camaro, AU de Camaro itu diadaptasi ke novel yang berjudul sama dan diterbitkan pada tahun 2021. De Camaro ini menceritakan tentang keluarga mafia di mana Milan sebagai tokoh utamanya. Kemudian tak lama dari itu Nadia Ristipani kembali mendebutkan AU yang berjudul Hilmi Milan yang dirilis pada tanggal 15 Juli 2021. Nah, dengan AU ini Nadia berhasil mendapatkan 1.500 like dan menjadi salah satu alternatif universe dengan like terbanyak di kalangan fandom NCTzen atau penggemar boyband NCT. Nah, Hilmi Milan ini bercerita tentang seorang pria bernama Hilmi yang mengejar Milan dalam proses PDKT. Milan itu masih satu universe atau satu seri dengan de Camaro. Nah, yang uniknya itu Nadia Ristipani menggunakan email palsu itu ketika Hilmi menyatakan cintanya kepada Milan gitu. Dia menembaknya lewat email palsu gitu. Nah, kemudian tak lama setelah itu pada tanggal 12 November 2021 Hilmi Milan terbit menjadi versi cetak. Buku ini adalah buku pertama yang Nadia Ristipani cetak alih-alih de Camaro, karena ketika penulisan de Camaro itu Nadia Ristipani mengalami sedikit kesulitan. Jadi Hilmi Milan cetak lebih dulu gitu daripada de Camaro. Kemudian tak lama dari itu cerita Hilmi Milan itu kan memiliki dua teman yang bernama Selo dan juga Ripan. Nah, Selo ini adalah kembaran Milan sendiri. Nah, jadi Selo dan Ripan itu nanti Nadia Ristipani buat ceritanya masing-masing gitu. Dan kemudian ini adalah cerita dari Selo di mana kembaran Milan gitu. Nah, AU Hello Selo ini debut pada tanggal 8 Januari 2022. Nah, AU ini menjadi seri lain dari AU de Camaro atau satu universe dengan de Camaro. Nah, melalui AU ini Nadia Ristipani memvisualisasikan genre NCT, kemudian berhasil mendapatkan 1.500 like. Nah, Hello Selo ini menceritakan tentang perjuangan Selo, seorang pria yang tadi kembaran Milan, itu untuk mengejar pujaan hatinya, mengejar cinta pujaan hatinya. Yang mana pujaan hatinya itu masih sekelas juga sama dia dan masih sekelas juga sama Hilmi dan Milan. Nah, kemudian tak lama dari itu pada bulan April 2022 Nadia Ristipani kembali merilis buku cetak yang diadaptasi dari Alternative Universe berjudul Hello Selo dengan judul yang sama. Nah, kemudian seperti apa yang saya katakan tadi bahwasanya Hilmi itu memiliki teman yang bernama Selo dan Ripan. Nah, di sini di AU Hall of Friends itu
yang debut pada tanggal 16 September 2022. Nadia kembali merilis AU dengan judul Hall of Friends, di mana AU ini adalah cerita Ripan yang tadi teman Selo dan Hilmi. Nah, AU ini divisualisasikan oleh Longjun NCT dan ceritanya masih satu universe juga, dan dia ceritanya bertemakan yang sama, yaitu mengejar pujaan hatinya, cinta pujaan hatinya. Akan tetapi sampai saat ini AU ini masih belum tamat atau masih dalam proses ongoing. Nah, kemudian di sini saya akan membahas sedikit mengenai pokok pemikiran dari Nadia Ristipani. Nah, Nadia Ristipani ini mengangkat tema romansa ringan di dalam bukunya beserta AU-AU-nya dan selalu berakhir happy ending gitu. Nadia Ristipani ini menyajikan semua karyanya dalam bentuk yang ringan, manis, lugu, polos, dan juga mudah dipahami oleh para penikmat karyanya. Nah, Nadia Ristipani ini juga membuat semua buku dan AU-nya menjadi seri atau satu universe dengan benang merah yang sama. Nah, seperti contohnya Hilmi, Milan, Helga, Selo, dan Ripan itu di dalam satu kelas yang sama gitu. Dan kemudian semua alurnya juga dibuat realistis meskipun bergenre fiksi. Meskipun dalam cerita Hilmi Milannya itu menjadi salah satu keluarga mafia, akan tetapi di dalam ceritanya itu dibuat secara detail dan juga semua adegan-adegan yang Nadia Ristipani sajikan itu realistis gitu. Selanjutnya, Nadia Ristipani juga menggunakan fake email dalam beberapa karyanya, seperti karya Hilmi Milan di mana Hilminya menyatakan perasaannya melalui email, fake email. Kemudian juga seperti dalam AU Hello Selo, di mana Marcelo atau Selonya ini dia menjadi pengagum rahasia dari Helga, di mana dia itu mengapresiasi tulisan Helga karena Helga itu ceritanya seorang penulis. Kemudian, seluruh karyanya itu mengangkat tema perjuangan seorang pria dalam mencapai pujaan hatinya gitu, atau cerita tentang PDKT. Nah, selanjutnya juga Nadia menyelipkan banyak sekali quote tentang cinta yang relatable, terutama di kaum milenial saat ini. Seperti contohnya, suka sama orang tuh gak melulu soal saling memiliki. Egois kalau kayak gitu. Lo suka, ya suka aja. Perkara dia bakal suka lo balik, anggap aja itu sebagai hadiah. Itu salah satu contoh quote dari Nadia Ristipani yang disajikan di dalam novel Hilmi Milan. Nah, kemudian Nadia Ristipani juga memasukkan beberapa kata-kata bahasa Inggris atau kalimat bahasa Inggris di dalam bukunya agar para penikmat karyanya belajar sedikit-sedikit mengenai bahasa Inggris. Kemudian, meskipun temanya itu ringan dan juga disajikan dalam bentuk yang manis, lugu, polos gitu, akan tetapi di dalam bukunya itu menyinggung mengenai family issue. Seperti pada karakter Milan, di mana dia harus selalu bersikap tegas gitu karena dia bagian dari mafia gitu, tegas, tidak boleh lemah dan lain sebagainya. Dan juga ada di dalam karakter Helga di AU Hello Selo, di mana Helga itu memiliki family issue gitu terhadap ibunya, di mana dia itu tidak akur dengan ibunya. Kemudian Nadia Ristipani juga selalu melatarkan masa kuliah dan juga satu kelas yang sama di dalam karya-karyanya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.